Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Assalam TV Channel meliput rumah sahabat Al-Quran yang berlokasi di Beningin, Melati, Sleman, Yogyakarta untuk menggali lebih jauh salah satu metode belajar membaca Al-Quran dengan fantasi. Kita akan simak dan gali lebih jauh. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi, menginspirasi untuk kita semuanya untuk selalu belajar membaca Al-Quran. Berikut sedikit contoh metode fantasi. Baik, kita akan belajar hari ini tentang al-khayshum. Al-khayshum itu rongga hidung ya. Al-khayshum yang keluar gunnah, hurufnya nun tasydid, mim tasydid, nun sukun atau tanwin selain bertemu aha khogolara, mim sukun bertemu mim dan ba, ditahan 3 harokat, ditahan 3 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Assalam TV ya. Kali ini kita silaturahim ke rumah sahabat Quran Nusantara untuk menggali lebih jauh salah satu metode membaca Al-Quran yang sangat terkenal ya. Bagi saya sudah sering mengenal Fantasin. Kebetulan beliau ini yang nanti akan menjelaskan apa itu Fantasin ya, supaya kita bisa memahami dan siapa tahu kita termotivasi lagi untuk terus belajar membaca Al-Quran. Perlu saya kenalkan, beliau adalah Ustadz Wawan Prio Harmono ya, Esos ya, yang punya nama udara ini, dikenalnya dengan Kang Wawan Fantasin. Betul ya, tadi ya? Baik, simak ya video ini sampai akhir supaya kita paham lebih jelas apa itu Fantasin. Simak terus di Assalam TV. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Tat nih di masa pandemi ini? Kegiatannya apa saja nih Tat? Ya, alhamdulillah kita serius di rumah saja. Di rumah saja ya Tat. Biasanya sebelumnya keliling-keliling juga Tat? Ya, biasanya kita termasuk orang-orang yang luar biasa. Biasa di luar, jarang di rumah, tapi pandemi ini melatih kita untuk betul-betul yang sering kita sampaikan, baik di janati itu ada tidak gitu. Oh gitu. Nah, ini hikmahnya. Ada hikmah tersendiri ya di masa pandemi ini. Oke Tat, kita ingin lebih banyak tahu ini Tat. Kita sering mendengar, mungkin di radio juga ada ya siaran khusus tentang fantasi, kemudian ada beberapa poster, kemudian ada info-info tentang tasin itu terkait fantasin ini. Barangkali bisa diceritakan kepada kita semuanya ini latar belakang menyusun fantasin itu di latar belakangi oleh apa? Ya, ini Tresno Margo Kepeksa ya. Jadi dulu awal-awalnya ya kita tidak terjun di dunia Al-Quranan, tapi terdorong oleh permintaan salah seorang sahabat untuk mengisi di sebuah lembaga ya yang milik pemerintah yang ternama lah gitu ya. Setelah itu kok
kemudian kita terus, oh berarti yang seperti ini gitu ya, yang di luar ini, yang lembaga yang bonafit saja banyak yang merindukan orang untuk bisa baca Quran di usia yang sudah lanjut, di dewasa, maksudnya usia dewasa gitu ya. Ternyata banyak yang belum bisa baca Quran. Kemudian kita tengok sekeliling, ternyata memang terkonfirmasi ya, banyak yang belum bisa baca Quran, sehingga kemudian kita ikhtiarkan untuk mencari metode yang pas untuk generasi pas KTP. Karena ya kita tahu kan di sekitar tahun 2010-an dan saya termasuk generasi Iqra ya. Yang kita belajar Al-Quran dengan Iqra itu mengalami sendiri bahwa kalau sudah wisuda itu sudah ya udah gitu ya. Jadi enggak ada follow up lagi ngaji, sehingga praktis ketika kita berpikir itu tahun 2010-an itu berarti anak-anak itu libur ngaji kurang lebih ya berapa ya, 7 tahun mungkin, atau mungkin lebih panjang lagi karena wisuda Iqra ya rata-rata mungkin kelas 4, kelas 5, kemudian SMP, SMA libur ngaji sampai perguruan tinggi banyak, sehingga kemudian orang perlu ngaji lagi ketika anaknya sudah mulai bicara. Jadi ternyata libur ngaji panjang, ya kemudian banyak yang tergopoh-gopoh, terbata-bata untuk memulai lagi ngaji. Karena itu perlu pada saat itu saya dan teman-teman untuk menyusun sebuah metode yang tadi untuk yang pas untuk generasi pas KTPA itu. Ini salah satu ikhtiar kita ya untuk terutama ya, memang kita lihat banyak sekali anak-anak itu kalau sudah selesai Iqra terutama kelas 6 itu, setelah jenjang masuk SMP kayaknya berhenti total gitu, udah nggak ngaji lagi. Betul. Libur ngajinya dan bertahun-tahun. Artinya dorongan dari orang tua juga untuk ke pelajaran Quran itu juga berkurang. Kalau masih SD kan didorong, ayo diantar jemput dan sebagainya. Ketika sudah SMP, SMA ya sudah dianggap sudah selesai lah. Bekal Quran itu dianggap sudah cukup. Padahal Quran sendiri kan ya hudal lil muttaqin, petunjuk ya dalam kehidupan sehari-hari, dan kalau itu tidak dingajikan setiap hari ya bagaimana kita akan berpedomankan itu. Barangkali ada ini, fantasi ini kan punya dasar pemikirannya gitu ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah itu untuk acuan untuk pengembangan ini. Iya, dari fakta di lapangan itu, kemudian juga pengalaman lapangan juga ya, karena sejak tahun 2010 itu kita langsung eksplorasi berbagai hal yang berkaitan dengan itu. Kok antara kenyataan yang ada, karena pada saat itu lingkungan kami yang banyak yang meminta juga dari beberapa instansi, masjid-masjid perkantoran itu, kok banyak yang karyawannya udah dewasa belum bisa baca Quran, gitu. Maka padahal kalau di dalam Al-Quran kan, Al-Quran itu dijamin mudah. Surat Al-Qamar ayat 17. Walaqad a'udzu billahi minasyaitonir rajim walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Sungguh-sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran bagimu, maka siapa yang mau mengambil pelajaran? Ada garansi dari Allah tentang kemudahan Al-Quran, tapi kenyataannya banyak umat Islam yang belum bisa baca. Ini kan problem ya, ini dalil apa maksudnya yang kita eksplorasi dari dalil Qurannya. Kok bisa begitu? Nah, ternyata dalam perjalanannya gitu ya, itu banyak di antara kita teman-teman guru-guru ngaji itu yang kurang maksimal memahami ayat ini, sehingga ketika mengajarkan, aku biar belajar susah ya, sehingga itu menjadi carrier ya, dia menjadi beban bagi gurunya. Beban itu disampaikan lagi kepada muridnya, sehingga terbangunlah stigma bahwa belajar Quran itu susah. Padahal secara dalilnya kita kalau namanya belajar Quran itu harusnya mudah. Makanya kan kita yang awal-awal di setiap pelatihan Fantasin itu selalu kita bongkar dulu, Mas, mindset ini.
Nah, kita ada passwordnya. Belajar Quran mudah dan menyenangkan. Itu salah satu ciri khasnya Al-Tahsin Ya, ciri khasnya dan juga untuk masuk ke dalam, kan itu belajar Quran susah, belajar Quran membosankan, itu kan sudah terpatri dalam bawah sadar loh. Nah, supaya kita bisa masuk, bisa menggeser itu di bawah sadar kita, ya harus kita ulang-ulang dan satu dan yang ini. Ya, belajar Quran mudah dan menyenangkan. Ya, berarti salah satu ikhtiar ya Al-Tahsin ini mencoba merubah mindset ya, pemikiran banyak orang itu belajar Quran itu susah, sebenarnya itu menyenangkan ya. Dan di balik itu sebenarnya banyak sekali manfaat ya yang akan didapat dari kita belajar Al-Quran itu sendiri kan ya. Iya, insya Allah. Kemudian barangkali ada ciri khas tersendiri nih yang bisa membedakan dengan metode lain, apalagi metode belajar Quran itu cukup banyak sekali ya. Barangkali ada bedanya enggak dengan metode-metode yang lain, Fantasi? Iya, saya kira ini ya, ada yang penting itu yang pertama harus sama. Ya. Kita harus sama-sama bahwa semua metode itu akan mengantarkan seseorang dari tidak bisa baca sampai bisa baca Quran. Bahkan beberapa metode juga sudah ada jenjangnya sampai tartil. Nah, kita di Fantasin itu awalnya hanya ngurusi yang sudah bisa. Sudah bisa baca Quran dan lancar. Kemudian pengen memperbagus. Saya sudah bisa baca tapi kok terengah-engah gitu ya. Nah, itu ternyata problemnya nanti di sifatul huruf. Setelah diperbaiki makrojul hurufnya, nanti ada sentuhan-sentuhan di sifatul hurufnya. Misalnya harusnya huruf-huruf tertentu nggak keluar udara, lagi keluar semua, Mas. Jadi barang motor itu digeladak. Gitu. Bocor digeladak ya. Hasilnya ya remuk redam. Yang baca cepet capek, yang mendengarkan emosi. Nah, itu ya juga. Ini juga bagian dari nanti teknik lebih lanjutnya. Nah, tapi kemudian ya sering berjalan waktu kita banyak hal. Pertama yang satu, intinya kita sama-sama melaksanakan bahwa waratilul Quran tartila. Kita menjalankan perintah Allah, mengantarkan umat Islam untuk membaca Quran dan tartil. Tujuannya itu sama. Iya, sama. Semua metode harus mengantarnya ke sana. Dealnya sama. Tartil. Ya. Nah, dalam pelaksanaannya ya mungkin ya agak berbeda susunan pembelajaran makrojul hurufnya gitu. Kalau kita dimulai dari Al-Qaisum dulu gitu ya. Yang bagi yang sudah bisa baca Quran mau tahsin, ya pertama belajar makroj yang kita bongkar Al-Qaisum dulu. Al-Jauf dulu, mohon maaf. Al-Jauf itu rongga mulut. Nah, kenapa rongga mulut? Karena rongga mulut itu ada dua aspek. Yang pertama vokal, yang kedua adalah panjang pendek. Nah, kalau dua ini nggak beres, artinya secara makna bacaan Quran kita belum bisa dipertanggungjawabkan. Artinya beresin dulu secara makna, habis itu baru ditingkatkan keindahannya. Nah, baru belajar gunahnya, idharnya, baru kemudian nanti perbaiki poles-poles sedikit di huruf-huruf tenggorokannya, baru huruf-huruf nanti lidahnya, baru kemudian huruf-huruf dua bibirnya. Jadi mungkin hanya dibalik-balik aja. Kalau konten makrojul hurufnya ya sudah qot'i. Ada 5 itu, ya rongga mulut, rongga hidung, tenggorokan, kemudian lidah, kemudian dua bibir. 5 ini. Kan itu sudah dari sono dan harus sama ya. Harus sama hasilnya. Ini juga pembelajaran tentang makrojul huruf juga menunjukkan lagi kemudahan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi diturunkan Al-Quran itu untuk semua manusia. Dan terbukti. Yang baru-baru masuk Islam 1 bulan, 2 bulan sudah bisa baca Quran. Kalau mau belajar. Tapi meskipun sudah Islam bertahun-tahun, bahkan dari lahir sampai pensiun sudah Islam, belum serius belajar Quran. Jarang bisa baca Quran. Nah, kenapa? Karena alatnya sama. Semua manusia pasti dibekali oleh Allah tenggorokan, lidah, dua bibir, rongga mulut, rongga hidung. Nah, ini sama.
Nah, dalam konten pembelajarannya kita juga ngulik lagi, Mas. Nah, di buku Buku ya, buku-bukunya ya. hampir semua ini di buku Fantasin ini itu selalu ditampilkan mantra. Wah, mantra, pakai mantra ini biasa. Oh iya, kita pembelajarannya tapi mantra yang untuk saja Jangan produktif. salah ya mantra. Jangan jampi-jampi bukan ya tadi. Iya, jambi-jambinya produktif Produktif. untuk mengikat pelajarannya. Nah, seperti ini. Ini buka halaman 18 buku Fantasin. Ini seperti ini. Nah, ini ada kolom mantranya. Nah, ini selalu ada diagram mantranya ini. Nah, ini cara bacanya khusus, Mas. Setiap mantra, setiap mantra di setiap bab itu khusus cara bacanya. Nah, ini seperti ini. Bisa didekatkan mungkin. Iya. Nah, ya. Ini cara bacanya yang halaman 18 ini. Gini. Al-Jauf, rongga mulut. Yang keluar mad. Hurufnya alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dhamma, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah terbalik di ayun 2 harokat. Gitu. Asik ya, Tat. Ada kayak lagu-lagunya gitu ya. Iya. Diikuti enak orang tuh Iya. belajar gitu. Jadi ini yang belajar ini kita mengenal prinsip kalau ini anak kecil pasti bisa. Berarti yang pernah kecil pasti bisa. Yang dewasa ngikuti asik juga ya. Iya. Kalau ngikuti itu. Jadi tinggal kita nanti kategorinya yang mana. Kita yang anak kecil atau pernah kecil gitu. Pernah kecil. Nah, ini juga artinya ini bagian dari ini. Kemudian di bawahnya untuk perbaikan rumus vokal kita juga pakai. Kalau tidak bisa dilakukan kalau terlalu pendek ya kita pakai prinsip pembelajaran kita itu imajiner. Hanya imajiner artinya kira-kira apa? Imajinasi ada hubungannya itu. Ada hubungannya dengan imajinasi ya. Tapi ini imajiner ini khas Bedingin, Mas. Asli Sleman. Jadi imajiner itu IM. Ada hurufnya, huruf pembentuknya IM. Ya, IM. Ilatemuni. Ilatemoni. Ya. Lidahnya bunyi ya tadi ya. Suaranya lantang. Suara lantang. Nah, terus AG. AG. Image ya, imag. Imat AG ya. Ya. AG itu awalnya gerak. Jadi kalau gurunya mengajarkan dan gerak-gerakan, muridnya harus ikuti. Al jauh, rongga mulut, yang keluar mad. Hurufnya alif setelah fathah dan seterusnya gitu ya. Ketika belajar ikut bergerak ya. Harus ikut ya. Oke. Itu kenapa? Ya supaya jadi saksi. Surat Yasin ayat 65. Wattaqullaha wa la fahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok di hari kiamat kan kita mulutnya ditutup. Nah, ini biar jadi saksi bahwa kita belajar tahsin. Ya kan? Di sini ya. Kemudian wa tashhadu arjuluhum kita jadi saksi juga kayak kita sudah melangkah menuju majelis untuk membaca Quran ini. Ini setiap bab ada iramanya, ada mantra-mantranya. Itu mungkin dari sisi ininya, kalau dari kontennya ya saya kira kita tetap berusaha patuh menjaga asolahnya ya. Ustaz Yudi mana guru kita sudah mendapatkan sanadnya, bersanad insya Allah sampai dengan Rasulullah SAW. Kemudian ya terus mencari ilmu dan ya kita terus diajarkan. Kalau beliau dapat ijazah atau sanad tentang kitab tertentu, ya kita murid-muridnya juga diajarkan juga sama. Terus ini buku-bukunya ini kalau belajar mandiri atau perlu ada guru terutama yang jauh-jauh itu? Ya yang jelas buku bisa dimiliki ya sebenarnya. Buku bisa dimiliki dulu ya. Tetapi tetap harus mengikuti tutorialnya. Nanti PR-nya ini untuk kita untuk menyiapkan tutorial untuk yang jauh-jauh. Di samping juga kita sangat senang apabila ada daerah yang ngersake, mau kita bantu untuk kita fasilitasi mencetak guru-guru Quran di wilayah tersebut. Nah, itu tim trainernya bisa ya diundang ke sana untuk itu mengawali ya di wilayah tertentu, misalnya ya yang kita pernah lakukan di
Pekanbaru, di Jakarta, di Bandung, di berbagai daerah di kemarin sebelum pandemi kita ke Kalimantan Timur dan seterusnya. Oke, siap. Ya, silakan pemirsa yang sudah mulai punya gambaran ketertarikan menggunakan metode ini bisa mengundang beliau dan tim Fantasin ya. Namanya Fantasin. Fun menyenangkan gitu ya. Nah, ini ada Suasana belajarnya tadi definisinya coba bisa itu. diikuti Pak. Iya. Jadi Fantasin itu ada dua. Ini metode internasional. Yang fun-nya itu dari Inggris, yang tahsinnya dari Arab. Gitu. Oke. Iya. Fun bahasa. Itu, fun itu artinya senang, happy, asik gitu. Tahsin itu kita terjemahkan di Jogja ini ya ngaji lah gitu ya. Jadi kalau saya panggil Fantasin, teman-teman sekalian, sahabat sekalian harus jawab, ngaji itu asyik. Ngaji itu asyik. Ayo dicoba yuk. Ya, Silakan mulai barengan. Fantasin, Ngaji itu asyik. Just mantap. Baik, berarti banyak sekali sebenarnya jenjang. Ya, ini dari banyak sekali buku-buku tak? Ya, saya perkenalkan dulu. Bisa dijelaskan. Nah, ini core of the core-nya ya. Oh, Nah, jadi ini buku pertama yang kita ajarkan itu 10 jam bisa baca Al-Quran. Inilah awal di mana metode ini awalnya disebut sebagai asyarah. 10 jam, 10 kali pertemuan, 10 peserta, 10 materi. Jadi serba 10. Serba 10. Harus 10 itu kan? Iya, idealnya. Oke. Artinya ini membantu tapi ini ada syaratnya karena teman-teman dari psikologi menganjurkan buku ini dikonsumsi oleh minimal 13 tahun. 13 tahun. Maksimalnya tidak dibatasi. Tidak dibatasi sejauh masih ya. Karena memang ini contohnya sedikit banyak analisisnya. Oh, iya. Gitu. Jadi hanya pengenalan sedikit, analisisnya. Nah, kalau tidak kalau untuk anak-anak ada yang untuk dari pemula. Ini tumbuh dari permintaan pasar. Karena ini buku yang keluarnya karena permohonan dari para guru di seluruh Indonesia untuk menyampaikan dengan sistematika yang mudah sambil penguatan makhrajul huruf yang memadai. Sistematika mudah ya. Mudah, lebih simpel lah gitu, lebih sederhana, tetapi penguatan makhrajul hurufnya agak kuat di depan. Setelah itu baru kemudian pengenalan panjang pendek dan seterusnya, hukum tajwidnya di belakang. Kita mazhabnya sama dengan kebanyakan metode kontemporer thariqah sautiyah, jadi mengajarkan cara membacanya, bukan mengajarkan. Kalau dulu kan kita huruf-hurufnya, sekarang diajarkan langsung cara membacanya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi yang setelah dari 2 buku ini bisa membaca Al-Quran. Sebenarnya ada 1 buku lagi, Waqwal Ibtidah, tapi itu Quran bentuknya. Jadi setelah anak-anak bisa baca Quran, mestinya melancarkan ya, sampai lancar. Nah, nanti kalau udah lancar baru tahsin. Jadi dulu ya, kalau belum lancar sudah tahsin nanti beban buat gurunya dan muridnya. Ya. Teorinya bisa paham, tapi karena belum lancar nanti antara mau mempraktekkan huruf dengan mikir huruf berikutnya itu masih berat. Maka sebaiknya yang sudah lancar baru yang belajar Fantasin. Nah, ini penting ya untuk belajar Fantasin. Nah, kalau sudah pinter bagaimana? Sudah tartil bacaannya, ada tahap berikutnya. Ya, apa itu? Ini 2 buku ini. Ini namanya Tamyiz ya. Nah, ini latihannya. Tamyiz itu yang kita ajarkan sementara ini baru Tamyiz 1. Jadi kan ada 5 level. Ini baru level pertama aja. Saya kira untuk kalau ini bisa dipraktekkan di semua TPA di Indonesia, luar biasa kali. Kenapa? Karena
guru maupun santri kemudian bisa membaca Quran itu tahu artinya, Oh, sama artinya ya. tahu artinya atau tahu alur, ya paling alur ceritanya lah tahu gitu. Nah itu nanti, nah ini ada LKS-nya, muridnya Tamyiz tapi beliau juga ini menyusun LKS-nya. Ustaz Irfan itu nanti menerjemahkan surat Al-Baqarah untuk prakteknya. Jadi ini buku induknya, ini LKS-nya gitu. Lu ada pendampingan untuk penggunaan buku ini. Iya. Nanti bisa dampingi online, kelas online-nya juga ada, Ya. kelas offline-nya lebih mantap. Nah, Baik. Offline bisa ya. Online akan kita susun bersama ya, Iya. barangkali nanti bisa ada link di bawah yang bisa diakses untuk belajar secara online ya. ya ini Lebih terus, nah kalau sudah bisa, kenapa sih kita memilih menerjemah Al-Baqarah? Karena 80% kosakata dalam Al-Quran itu ngumpulnya di Al-Baqarah. Jadi Al-Quran itu kan kata yang diulang-ulang. Al-Qur'an ya, sama dari definisinya saja memang sudah himpunan kata-kata. Jadi kata-kata yang diulang-ulang, kalau kita sudah menerjemahkan surah Al-Baqarah, nah itu kurang lebih 80% vocab sudah pernah kita sentuh gitu ya. Nah, surat-surat yang lain dibantu dengan kamus. Mungkin terakhir sebagai penutup ada tips ya buat kita terutama ya yang sudah bisa tapi secara tahsin belum begitu bagus untuk memulai itu dan menikmati belajar itu. Tahsinnya apa, touch tipsnya barangkali singkatnya aja. Tipsnya ya gimana ya? Yang pertama sih satu hal, mau Harus ada kemauan ya. tadi dijawab pertanyaan dari Allah tadi. Iya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, sungguh-sungguh telah aku mudahkan Al-Qur'an sebagai pelajaran bagimu. Kemudian Allah tanya, fahal min mudzakir, siapa yang mau mengambilnya sebagai pelajaran? Artinya pertanyaan dari Allah itu bukan siapa yang mampu, karena mampunya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang mau masih ditanya sama Allah. Artinya Mau enggak? iya kan? Artinya mau apa tidak? Kalau kita mau, ya insya Allah Allah bukakan jalan. Jangan belajar. Iya. Iya. Terima kasih tadi nih sharing-sharingnya. Siap. Mudah-mudahan bisa memotivasi kembali, terutama yang sudah bisa merasa bisa ya, Tat. Kadang sudah merasa bisa, tapi ternyata setelah dikoreksi banyak hal yang kurang. Mulai belajar lagi. Ya. Iya. Apalagi nanti secara online akan banyak dipermudah ya. Lebih bagus lagi bisa mengundang Leo dan tim Fasin Untuk untuk mau hadus ya boleh. Ya. hadir atau silaturahim ke sini ya, Ya. kantornya di mana Tat? Di Bedingin, Sumber Bedingin. Hati, Melati, Sleman. Ngedingin Sumberadi Melati Sleman Yogyakarta. Ya. Oke, Tat, sebagai penutup kita gerakan itu tadi, Tat. Ya, fantasin. Ya, fantasin. Ya. Ya. Fantasin, ngaji itu asik. Baik, terima kasih sudah menonton dialog ini. Mudah-mudahan bisa termotivasi apa yang sudah kita bicarakan tadi. Terkait ingin belajar lebih detailnya bisa para penonton atau pemirsa ada link di bawah, bisa dipelajari lebih dalam dengan membaca-membaca. Ada link juga, websitenya ada ya Tat ya? Ada. Baik, nanti websitenya kita kasih di deskripsi, linknya silakan dibaca. Mungkin profil Fantasin lebih jauh, ingin tahu bisa dibaca di situ. Kemudian buku-bukunya juga Tat, mungkin barangkali ada yang ingin, terutama yang umum mana Tat, yang bisa didapat dulu untuk Semua pesan aja. tinggal pesan ya Ya, nanti kita sertakan link untuk di pemesanan. pembelajaran untuk pemesanan jarak jauh. Kalau yang dekat silahkan datang. Oke. Yang Jogja silakan datang saja, malah lebih asik ya untuk Ya. ngobrol tanya lebih jauh seperti itu. Soal musafah kan. Hmm, Kalau oke. asik itu kan harus Dites dulu langsung ya Tat. Iya, harus terlihat bibirnya kan. Kalau jarak 2 meter masih jelas lah ya. Siap-siap Tat. Jazakallah khairan kasih ya Tat. Sampai juga barangkali nanti ada kita ngobrol lanjutan ya Tat ya, dengan materi yang lebih mendalam lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.